wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Irtama, Bapak Inspektur 1, Inspektur 2, Kabak PU Inspektorat Utama, Bapak Ibu Koordinator di lingkungan Inspektorat 1 dan Inspektorat 2, Bapak Ibu Ketua Tim di lingkungan Inspektorat 1 dan Inspektorat 2, serta Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir dalam acara Jumat Ceria kali ini. Perkenalkan, saya Nafisa Sabrina sebagai moderator yang akan memandu acara Jumat Ceria kali ini dengan tema Personal Experience, Organizational Culture yang akan menjadi narasumber itu Kak Sarah Olivia. Sebelum kita memulai Jumat Ceria, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk Kak Sarah, sesi diskusi nanti akan ada di akhir acara ya Kak. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan Kak Sarol untuk memaparkan materi. Kepada Kak Sarol, dipersilakan. Ya, terima kasih Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang terhormat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang saya cintai. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini saya boleh sharing mengenai pengalaman pekerjaan saya dari tempat sebelum saya di BPOM. Langsung saya mulai aja ya untuk share materinya. Nah, apakah screen saya udah kelihatan? Udah, Kak Sarol. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya Sarah Olivia. Saya lahir di tanggal 27 Agustus tahun 93 dan saya lulusan dari Universitas Pajajaran jurusan akuntansi. Sebelum di BPOM, pekerjaan terakhir saya di Lazada Indonesia sebagai akuntansi account receivable. Dan sekarang penempatan saya di Inspektorat 2 di BPOM. Selanjutnya pada hari ini untuk sharing yang saya akan bawakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang company profile dari Lazada, lalu job description-nya selama di sana, dan juga budaya dan value-value apa aja yang diterapkan selama di Lazada, dan sekiranya bisa kami juga ambil sisi positifnya dan kami bawa juga selama bekerja di BPOM ini. Kita langsung mulai untuk company profile Lazada Indonesia. Ya, untuk informasi ini semuanya ada di website ya. Jadi kalau boleh dijelasin sedikit, Lazada itu berdiri di tahun 2012 dan sekarang sudah berada di 6 negara, di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Jadi Lazada itu memang adalah di Asia Tenggara. Dan Lazada memberikan melalui teknologi memberikan customer pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan, serta juga dengan logistiknya membantu menjangkau pengiriman sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, dan juga dengan sistem pembayaran yang aman dan nyaman memudahkan customer dalam melakukan transaksi. Dan di dalam 2030 mereka bertujuan untuk dapat men-serve customer sebanyak 300 juta. Dan di tahun 2016 juga Lazada sudah menjadi part of Alibaba Group ya. Untuk bisnisnya sendiri, mereka ada 3 core bisnis. Kalau yang pertama itu Last Mall, lalu Lazada Marketplace, dan Cross Border. Kalau misalnya teman-teman tahu, untuk Last Mall itu sejenis mall online
yang kalau misalnya teman-teman buka page-nya Lazada itu kan banyak official store dan ada label Last Mall. Nah itu Last Mall itu seperti ya official store dan mereka menyediakan barang-barang dari brand-brand terkenal dan juga dengan kualitas original, dan brand-brandnya itu asalnya dari brand Indonesia. Kalau Lazada Marketplace itu sendiri adalah Lazada menyediakan platform untuk seller-seller dapat menjual dan memasarkan produk-produknya, dan tapi produknya itu yang mengelola semua adalah dari seller sendiri. Kalau untuk cross border ini semacam last mall juga, tapi bedanya sellernya dari luar negeri. Selanjutnya untuk job description, nah selama saya di sana saya menjawab di bagian accounting, khususnya di account receivable. Jadi yang lebih menghandle untuk billing dan juga collection piutang-piutang itu. Nah, piutang-piutang customer ini tapi bukan customer individual yang membeli barang di platform. Jadi ini lebih ke customer corporate, perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Lazada seperti Lazada advertising, seperti jasa advertising. Jadi misalnya kalau teman-teman buka platform Lazada, terus di halaman paling depan, homepage paling depan itu misalnya ada suatu brand yang besar, terpampang besar gitu di depan. Nah, itu mereka untuk bisa melakukan placement di sana, mereka harus membeli slot. Nah, untuk pembeliannya itu billingnya berangkatnya dari divisi saya gitu. Nah, untuk job description-nya ini ada 4 part besar. Jadi yang pertama itu untuk billing dan collection, saya menyiapkan invoice, juga faktur pajak, dan berbagai supporting dokumen yang perlu dikirimkan kepada customer untuk proses billing. Selain melakukan pengiriman invoice, saya juga melakukan follow up dengan reguler ke semua customer untuk memastikan bahwa semua pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu. Lalu di akhir bulan, saya akan menyiapkan AR Aging Report. Jadi ini adalah satu bentuk deliverable yang saya lakukan dan laporkan kepada manajemen. Dan di setiap bulan juga kami ada istilahnya AR call dengan regional untuk menjelaskan progress collection yang kami lakukan dan customer-customer mana saja yang misalnya memiliki isu dalam collection-nya dan dalam pembayarannya gitu. Nah itu, dan untuk closing juga saya selain AR juga pegang beberapa account GL lain seperti accrual, lalu prepaid dan lain-lain. Nah di dalam closing itu saya meng-ensure semua jurnal sudah dapat diposting dengan semua supporting dokumen yang memadai dan semua jurnal itu sudah benar. Dan setelah semua jurnalnya diposting, akan kami buat report flux analysis, jadi perbandingan antara laporan keuangan bulan lalu dan bulan sekarang, dan perbandingan itu harus kami jelaskan untuk akun-akun dengan flux yang material. Dan selanjutnya collaborating, jadi selama di sana tidak hanya bekerja berhubungan dengan tim accounting dan finance saja, tapi juga banyak berhubungan dengan tim financial business partner, komersial, dan marketing. Karena mereka semua juga yang berhubungan untuk dengan customer untuk dalam transaksi dealing untuk pembelian slot dan lain-lain. Selanjutnya, nah untuk company value dan company culture di sana, gimana sih suasana selama bekerja di sana gitu? Yang pasti kan akan cukup berbeda dengan suasana budaya di Bepom gitu. Nah ini untuk gambaran singkatnya. Jadi budaya kerja di Lazada itu gimana sih? Yang pertama, di sana pekerjaannya itu sangat
berbasis target gitu. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu kan kita punya KPI-nya dan cukup demanding dan high pressure karena dengan load pekerjaan yang banyak dan juga dengan deadline yang ketat gitu. Jadi setiap orang itu dituntut untuk bekerja dengan cepat dan efektif dan efisien supaya kualitas pekerjaan yang kita berikan kepada manajemen itu baik gitu. Dan kita juga dengan nature e-commerce industry yang cepat dan dinamis dan banyak perubahan setiap waktunya, maka kita juga setiap kita dituntut untuk berpikir kreatif. Nah, untuk menunjang sisi kreatif dari para karyawannya, maka di sana itu mungkin suasana kerjanya dibuat lebih apa ya, lebih misalnya kayak untuk kantornya itu dibuat banyak dekorasi warna-warni dan juga kalau misalnya untuk dress code ke kantor kita tuh lebih bebas gitu. Jadi memang untuk berpikir kreatif kita nggak terlalu di banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam sisi yang seperti itu, misalnya kita boleh berpakaian bebas dan lain-lain gitu. Dan apa untuk suasana kerjanya itu juga kubikelnya itu lebih open, jadi lebih bisa untuk komunikasi dengan open antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Nah, dan juga di sana karena kita banyak transaksi yang kita handle, maka benar-benar kita rely kepada teknologi. Jadi banyak mengembangkan dashboard atau seperti aplikasi-aplikasi untuk mengolah data gitu, dan juga untuk kepentingan data itu sangat rahasia, jadi nggak bisa sharing data dengan sembarangan gitu. Dan ada salah satu untuk chat juga itu kita punya satu aplikasi khusus untuk komunikasi khusus untuk pekerjaan. Jadi bukan dari WA atau misalnya dari Line gitu, emang ada aplikasi sendiri. Nah, terus untuk relationship itu nggak ada gap yang besar antara junior, senior, dengan juga top manajemen gitu. Jadi walaupun karena kan di sana juga range umurnya tuh nggak terlalu jauh antar satu sama lain. Jadi kalau untuk berkomunikasi lebih luas gitu ya, dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan juga gitu. Jadi kalau saya sendiri sih dengan manajer saya tuh seperti teman gitu kalau untuk komunikasinya, tapi tetap kita respect satu sama lain. Dan karena latar belakang kita juga bermacam-macam gitu, dari berbagai suku, ras, agama, dan juga nationality, jadi memang kita sangat menghargai dan toleransi antar satu sama lain. Lalu untuk komunikasi yang tadi seperti saya sudah jelaskan ya, itu kita lebih open dan kolaboratif dan juga fleksibel, karena memang untuk komunikasi kita sangat intens. Biasanya kalau memang butuh saat itu juga tuh saya bisa langsung request ke atasan kapan kita bisa meeting gitu. Jadi lebih memang fleksibel. Kita harus juga cepat tanggap sih kalau misalnya dibutuhkan komunikasi saat itu juga. Selanjutnya, ini untuk core value. Jadi Lazada itu memegang 6 core value ini. Core value ini sendiri diadaptasi dari core value-nya Alibaba. Jadi setiap harinya ini adalah nilai-nilai yang harus kita pegang dan guide kita dalam menjalani pekerjaan kita di Lazada. Nanti saya akan menjelaskan per poin. Poin yang pertama adalah customer first, employee second, and shareholders third. Jadi di sini kami berpendapat bahwa dengan kita men-serve customer dengan baik dan
customer itu loyal dengan kita, kesejahteraan karyawan dan juga shareholder itu juga akan mengikuti gitu. Jadi kita memang sangat memprioritaskan customer. Contohnya tuh misalnya seperti kalau yang saya terapkan dalam pekerjaan saya, kan saya memang banyak berkomunikasi dengan customer Lazada yang corporate itu. Jadi saya selalu harus fast respon setiap ada email atau inquiry lewat chat, lewat email yang masuk dari customer mengenai permasalahan-permasalahan invoice gitu. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari customer, saya harus segera menjawab, atau misalnya kalau misalnya saya belum bisa jawab, saya akan, yang penting saya respon dulu gitu. Saya bilang kalau oke Mbak, Mas, saya coba diskusikan dulu dengan tim saya atau atasan gitu. Jadi kita nggak left them hanging gitu, nggak ngegantungin mereka lah istilahnya. Jadi untuk kita tuh bisa maintain hubungan yang baik juga dengan mereka gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan skop saya, juga saya bantu untuk teruskan menghubungkan mereka ke PIC yang bersangkutan gitu. Dan setiap berkomunikasi dengan customer itu juga kita selalu respect dan humble gitu. Nggak merasa kalau kita tuh high above mereka gitu. Nggak merasa lebih tinggi dari mereka. Jadi ya kita harus humble dan menjalin hubungan yang baik juga. Tuh mungkin ini juga apa ya, kalau di BPOM ini kan customer kita tuh adalah publik gitu. Jadi mungkin mindset ini juga bisa diterapkan di BPOM ini. Memang kita kan bukan melayani customer, tapi lebih ke publik dan juga nggak profit oriented. Tapi spirit ini saya rasa juga bisa kita terapkan di BPOM. Lalu yang kedua, trust makes everything simple. Jadi dengan kepercayaan itu gak ada kecurigaan antara lain, dan juga apa ya, dalam melakukan pekerjaan, jika kita dapat membangun trust, itu semuanya bakal lebih berjalan dengan lebih baik gitu. Nah, untuk membangun trust sendiri itu kan kita juga harus punya integritas yang kita pegang satu sama lain gitu. Kita harus jujur, menjalankan pekerjaan dengan jujur, dan juga terbuka kepada atasan kita atau kepada tim gitu, mengenai apa sih isu-isu yang ada gitu. Dan misalnya kalau kita bikin kesalahan, kita tuh jangan menutup-nutupi sampai nanti masalah itu muncul di kemudian harinya gitu. Kalau atasan saya dulu selalu bilang kalau ada isu segera kabarin ke dia gitu. Jangan sampai nanti di belakang jangan sampai dia taunya di belakang. Dia tuh biasanya akan marah besar gitu. Jadi lebih baik kita jujur di depan, kita katakan yang realitanya seperti apa, dan kita bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Dan juga kalau kita ada concern nih mengenai suatu hal, misalnya kayaknya pekerjaan ini tuh kita nggak bisa apa sih ya, masih tidak memungkinkan untuk kita kerjakan gitu. Nah, kita juga harus bisa speak up gitu ke atasan kalau misalnya ini kapasitas kita tuh saat ini adalah ini, dan bagaimana solusi yang bisa kita berikan kepada atasan, dan juga nanti atasan akan memberikan feedback-nya. Jadi memang kita harus open untuk membangun kepercayaan tersebut. Yang ketiga, change is the only constant. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, untuk nature bekerja di sebuah e-commerce itu sangat dinamis dan bergerak cepat mengikuti adanya perubahan teknologi, perubahan permintaan pasar, dan customer behavior. Jadi setiap kita tuh memang harus bisa beradaptasi dengan perubahan gitu. Apalagi dengan kondisi-kondisi perusahaan waktu itu yang masih berkembang, banyak inisiatif-inisiatif baru dan campaign-campaign baru yang kita berikan kepada customer. Kayak contohnya itu, dulu kan kalau nggak salah belum ada Harbolnas. Jadi Harbolnas itu salah satu pencetusnya adalah Lazada di tahun 2012. Nah, lalu setelah Harbolnas itu 12-12, lalu di tahun-tahun berikutnya kan setiap bulan kita
kalau misalnya kita lihat tuh ada tuh 1-1, 2-2, 3-3. Nah, itu salah satu perubahan yang ya kita harus adaptasi gitu dengan segala perubahan itu. Atau misalnya kalau dulu nggak ada program search ads, jadi kalau sekarang itu kan misalnya kita cari suatu produk susu gitu. Nah, itu kan nanti yang akan bisa muncul di atas, di search result paling atas itu beberapa produk. Nah, itu dulu belum ada fitur seperti itu yang kita berikan kepada brand-brand besar. Nah, sekarang tuh udah ada. Nah, waktu kita mengembangkan fitur itu kan kita harus bersosialisasi dan juga melakukan rapat-rapat untuk mendevelop tools-tools teknologi yang kita butuhkan untuk menawarkan program ini begitu. Secara nggak langsung beban kerja juga bertambah, tapi setiap individu itu harus menghadapi setiap perubahan itu dengan positif. Gitu. If we fail to see it and fail to respect it, the change, kita tuh akan gagal untuk catch up dengan perubahan yang ada, perkembangan yang ada gitu. Selanjutnya, today's best performance is tomorrow's baseline. Nah, ini mencerminkan motivasi kita untuk selalu improve setiap harinya dalam pekerjaan. Jadi kita harus punya sense untuk mau selalu improve, berkembang dan juga belajar gitu dalam pekerjaan maupun dalam personal development kita masing-masing. Kita harus bisa set targetnya, set target yang baru setiap harinya gitu. Misalnya untuk ini, untuk dalam pekerjaan saya yang waktu itu mungkin saya bisa diukur dari AR aging gitu ya. AR aging di bulan ini mungkin total piutang overdue yang lebih dari 90 hari itu ada 5%. Nah, di bulan berikutnya gimana caranya supaya presentasi itu bisa menurun dan memperbaiki performa dari AR aging tersebut. Jadi memang kita tuh membuat targetnya bukan hanya setiap bulan, tapi juga setiap hari. Begitu. Dan selanjutnya, if not now, when? If not me, who? Jadi kalau bukan sekarang kapan? Kalau bukan saya tuh siapa? Gitu. Ini mencerminkan sense of ownership dan tanggung jawab kita masing-masing terhadap pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya ya ini pekerjaan kita, kalau nggak dikerjain sekarang ya mau kapan lagi, dan kalau bukan kita yang ngerjain ya siapa gitu. Memang dan juga ini bukan terbatas dalam pekerjaan kita sendiri sih. Jadi kita juga harus bisa mampu untuk backup, jadi backup untuk anggota tim yang lainnya atau tim yang terkait gitu. Misalnya kalau waktu itu di dalam pengalaman saya, mungkin waktu tim saya lagi nggak bisa masuk karena waktu itu manajer saya nggak bisa masuk kerja karena kena COVID, dan itu di dalam closing period. Nah, itu gimana saya dan juga rekan-rekan saya tuh bisa tetap menjalani closing seperti biasa tanpa backup dari manajer. Nah, itu memang lumayan challenging, tapi akhirnya kita karena bisa melakukannya bersama-sama, ya kita bisa melalui proses closing itu dengan baik, dengan skor yang perfect. Tuh. Selanjutnya, nah ini yang terakhir dan juga sangat penting menurut saya. Live seriously and work happily. Enjoy work as you enjoy life, and treat life seriously as you do work. Jadi kita tuh kan hidup itu bukan untuk bekerja saja gitu. Kita kan juga punya kehidupan pribadi masing-masing yang kita jalani gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bekerja itu dengan happy dan tidak menjadikan itu sebuah beban hidup yang besar. Gitu. Menurut saya dengan moto ini tuh kita kan bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Kita tetap kerja serius, tapi juga bisa menikmati, having fun dalam menikmati pekerjaannya. Bagaimana sih menciptakan suasana pekerjaan yang menyenangkan? Yaitu kita harus terus bersikap positif dan juga
saling support antara satu dengan yang lain, antara individu yang satu dengan individu yang lain, kita support dan menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan gitu lah. Gak ada apa ya istilahnya tuh seperti toxic culture yang mungkin sikut-sikutan, itu enggak sih. Kalau misalnya waktu itu di tempat saya, kita benar-benar apa ya, suportif gitu, nggak pernah ada iri hati lah, atau misalnya istilahnya ya itu toxic, itu enggak. Dan kan setiap orang itu juga punya view-nya sendiri terhadap pekerjaan dan kehidupan. Ada yang memang prioritas di kehidupannya itu memang karir, tapi ada juga beberapa orang yang dia memprioritaskan kehidupan keluarganya, atau misalnya yang lain gitu, hal yang lain. Nah, itu kita semua juga tahu kan akan hal itu, tapi kita harus menghargai view dari masing-masing orang tersebut gitu. Dan menurut saya juga walaupun kita bekerja dengan serius, tapi kesehatan fisik dan mental itu adalah hal yang paling utama. Kalau misalnya kita secara fisik dan mentalnya buruk, ya kita nggak bisa mendeliver pekerjaan dengan kualitas yang baik gitu. Kita nggak bisa bekerja dengan produktif, dan output yang kita hasilkan itu juga tidak baik gitu. Yang terakhir ini ada quotes dari Jack Ma yang bisa work is now, life is forever. What you do in your job is up to you, but you have responsibility to the ones who love you. Enjoy work as you enjoy life. Treat life seriously as you do work. If you live with purpose, you will find reward. Ya, sekian sharing dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita open discussion aja di sini ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Nafisa, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Saro atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau chat di kolom chat. Silakan jika teman-teman ada yang mau diskusi, atau misalnya dari sharing saya sebelumnya tuh bisa, oh ini relate nih dengan kehidupan saya selama ini bekerja di sini gitu. Silakan, boleh sharing juga. Itu Mas Dodi resen, oh boleh. Jadi tadi Mas Dodi resen, silakan Mas Dodi. Iya Mbak. Mbak Sarol, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya, tadi kan saya lihat itu beberapa pengalaman bekerja di Lazada ya. Iya Mas. Ya, tadi kan ada tentang kultur kerja dan lain-lain. Terus yang saya ingin tanyakan, sebetulnya juga ingin pendapat juga. Sebetulnya kultur kerja saat di sana, hal yang baik apa yang bisa dibawa untuk di kita ini, di lingkungan kerja di kita. Tadi kan macam-macam tuh kultur kerja Lazada, bisa tentang lingkungan sekitar atau mungkin tempat kerjanya, seperti itu. Nah, hal baik apalah yang bisa dibawa ke dalam lingkungan kita ini? Kita kan ini satu tim juga nih, yang mungkin bisa dikembangkan agar menjadi kemajuan lah bagi tim kita khususnya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Dodi pertanyaannya. Nah, kalau untuk masih hal-hal positif, saya rasa banyak ya, karena kalau misalnya saya lihat juga antara value-nya Lazada itu bisa relate juga ke budaya pikir di Bepom gitu kan. Ya kan, kalau misalnya tadi saya jelasin di Lazada itu harus kreatif dan responsif, itu kan juga inovatif
gitu. Itu juga kan related ke budaya pikirnya BPOM. Jadi memang banyak hal-hal yang bisa kita adapt dari situ ya. Terus salah satu contohnya juga bentuk komunikasi gitu. Waktu dulu saya di Lazada, atasan saya tuh memang sangat open diskusi baik soal pekerjaan maupun hal pribadi. Jadi itu membuat timnya itu bisa bekerja dengan dia tuh dengan nyaman dan tidak ragu-ragu untuk raise concern uh, tentang masalah-masalah di dalam pekerjaan atau uh, masalah pribadi mereka, dan itu menurut saya salah satu yang sangat saya senangi di tempat pekerjaan saya dulu gitu. Jadi gimana kalau misalnya suasana pekerjaan kita tuh bisa nyaman, uh, kita juga menjalani pekerjaan itu dengan lebih menyenangkan, tapi juga tidak mengesampingkan sisi profesionalitas kita masing-masing gitu ya. Kita memang menjalin hubungan yang baik antara tim, tapi juga kita bisa tetap menjaga profesionalitas antara anggota tim satu dengan yang lainnya. Seperti itu, Mas Dodi. Pada yang kurang dari jawaban saya gitu. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Mas Dodi. Sarah, ini di kolom chat ada Kak Hans Samuel yang nanya. Tapi pertanyaannya mirip-mirip sama yang tadi. Oh iya. Terima kasih Samuel Hans. Nah, ini tadi seperti saya izin menjawab juga yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga jawaban ke Mas Dodi. Beberapa value pikir itu kan apa? Profesionalitas, integritas, lalu kerjasama tim. Kerjasama tim itu ya itu benar-benar related lah ke value yang dulu saya pegang gitu. Bagaimana kita menjalin kerjasama satu sama lain, karena memang dulu sangat intens untuk bekerja kolaborasi dengan selain dengan anggota tim juga dengan anggota tim dari departemen lain gitu. Jadi walaupun kita berbeda tim, dulu saya accounting dan juga tim marketing dan tim komersial, itu kita tetap bekerja secara bersinergi gitu. Kita adakan meeting yang dengan frekuensi yang sering, bisa tiap minggu. Tapi kita di dalam meeting itu juga nggak pernah ngotot mengutamakan kepentingan tim masing-masing, tapi kita cari apa ya solusi masing-masing gitu, win-win solution istilahnya. Terus kerjasama tim juga inovatif dan responsif, itu semuanya masih berelasi lah ya, nilai-nilai yang saya pegang dulu di Lazada dengan budaya pikir itu banyak yang bisa diteruskan gitu, dihubungkan seperti itu. Bagaimana? Ada yang kurangkah dari jawaban saya, Samuel Hans? Terima kasih. Lalu ada Pak Ali Yudi yang raise hand. Silakan Pak Yudi. Iya, terima kasih Mbak Nafisa. Pagi Mbak Saro. Pagi, Pak. Ya ini cuma ceria terbanyak pesertanya Mbak Saro, 49. Mungkin karena temanya memang ini ya, menarik. Mbak Saro, saya ada 2 pertanyaan, tapi sebelum itu saya akan menyinggung, tadi di awal-awal kan Mbak Saro menyampaikan memang indikator kinerjanya kan individu ya, dengan target-target kinerja, jadi dia bebannya tuh besar gitu ya, bebannya berat begitu. Tapi di sisi lain di core value itu ada live seriously, work happily. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dengan beban sebegitu besar, sebegitu berat gitu ya, Lazada kan termasuk 5 besar marketplace ya di Indonesia gitu ya, ada investor tadi diceritakan, ada Alibaba dan seterusnya. Pasti bebannya menurut saya ya luar biasa begitu. Nah, bagaimana Mbak Sarol ataupun anggota tim yang ada di tim Mbak Sarol dahulu itu memanage beban kerja tadi
beban kerja yang besar tadi sehingga tidak membebani pikiran, kira-kira gitu lah. Tidak membebani pikirannya, dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan beban berat tersebut, tapi tetap work-nya happily gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua, beban kerja berat tadi kan memang tidak bisa dihindari ya, karena pembagian-pembagian departemen. Mungkin sama dengan kita di inspektorat utama. Nah, pertanyaan saya, peran dari atasan Mbak Sarol dan rekan Mbak Sarol itu gimana gitu ya? Misalkan Mbak Sarol menghadapi beban yang begitu besar, pekerjaan yang begitu berat, lalu peran atasan dalam memanage Mbak Sarol dan tim, lalu peran anggota tim rekan Mbak Sarol itu seperti apa? Mungkin dua itu Mbak Sarol pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi untuk pertanyaannya. Sebentar ya. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, dengan beban besar bagaimana anggota tim dapat memanage beban kerja tersebut ya, sehingga tidak membebani pikiran. Jadi ya selama saya di sana itu memang pressure-nya itu lumayan tinggi dan juga bebannya besar, deadline-nya sangat ketat gitu. Tapi yang saya rasakan selama di sana bekerja dengan tim dari atasan dan juga tim satu peer dan bawahan saya, kita masing-masing itu sangat saling suportif dan open gitu, terutama atasan saya itu bisa bekerja, membuat suasana pekerjaan itu dengan lebih menyenangkan gitu. Dia tegas, dia sangat tegas, dia profesional, dia rajin untuk follow up pekerjaan dan memantau pekerjaan masing-masing anggota timnya dengan cara dia membuat weekly follow up gitu setiap minggunya, bagaimana status pekerjaan A, B, C, D, apa isu-isunya yang sekarang dihadapi, tapi juga dia juga bukan menanya aja, tapi juga dia bisa memberikan solusi, opsi-opsi bagaimana kita kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan bukan hanya dari dia sendiri yang memberikan solusi, tapi juga setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan solusinya masing-masing untuk kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik gitu. Terus gimana juga kita bisa work happily itu, misalnya kalau tiap di kantor kita tuh suka beli makanan bareng-bareng gitu loh, Pak, misalnya setiap sore bos saya tuh suka beli traktir makanan gitu, beli jajanan buat dimakan bareng-bareng. Terus kita juga ada beberapa menit itu mungkin break dari pekerjaan bentar, terus misalnya kita makan jajanan itu bareng-bareng sambil ngobrol gitu. Jadi kayak balance gitu antara pekerjaan dan juga kita juga masih bisa menjalin personal relationship satu sama lain gitu. Terus nggak cuma pekerjaan doang sih, dia open banget untuk kita, anggota timnya tuh bisa curhat gitu istilahnya ke dia, apa yang lagi kita alami gitu. Misalnya kok kelihatannya kamu akhir-akhir ini kok kayaknya stres banget ya Sarol gitu, kenapa sih gitu. Nah itu dia tuh bisa menggali kayak apa ya, mengorek apa sih permasalahan yang kita masing-masing tim tuh hadapi sekarang gitu, dan gimana kira-kira kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Itu peran atasan saya sih. Kalau untuk anggota tim selama ini juga ya kita hubungannya baik gitu, dan bisa saling membackup. Misalnya kalau teman saya lagi sakit, walaupun pekerjaan teman saya itu bukan saya yang pegang gitu, tapi gimana caranya kita, walaupun memang bukan expertnya di pekerjaan itu, kita bisa berusaha membantu untuk membackup pekerjaan dari teman itu. Waktu itu yang paling berasa sih memang waktu manajer saya kena COVID waktu closing. Jadi itu benar-benar satu tim, kita semua harus bisa membackup pekerjaannya manajer ya. Walaupun waktu itu akhirnya manajer saya tetap masih
beberapa kali ikut closing, tapi memang sebagian besar pekerjaannya itu akhirnya di take over oleh tim dan juga oleh VP yang di atas manajer saya itu. Jadi memang harus inisiatif dan kolaboratif dan juga apa ya secara personality kita juga harus membangun hubungan yang baik antar tim seperti itu Pak Yudi. Terima kasih. Mungkin Pak Yudi ada tambahan lagi? Ya, oke, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Kak Sarul dari Kak Adam di kolom chat. Saya dengar bekerja di startup itu sangat kompetitif atau bahkan saling sikut. Untuk tetap ada di posisi itu, bagaimana kondisinya di Lazada terkait isu ini? Silakan dijawab Kak Sarul. Oke, terima kasih Adam untuk pertanyaannya. Nah, saya dengar bekerja di startup itu sangat kompetitif, iya benar. Tapi kalau untuk kondisi di tim saya, memang kita satu sama lain kita punya target masing-masing. Tapi kita kalau saya yang rasakan, kalau di tim saya sendiri ya, kita tuh nggak ada pernah merasa saling sikut satu sama lain gitu, nggak pernah sih. Jadi memang kita tuh menjalin hubungan satu sama lain ya baik gitu, secara personal dan juga secara profesional. Mungkin kalau di tim lain ya, saya nggak tahu juga sih. Mungkin ada yang kondisi timnya itu salah satu sama lainnya tuh saling sikut. Cuma kalau di tim saya sendiri saya nggak pernah mengalami itu sih. Jadi untungnya ya. Jadi kalau selama ini saya masih fine-fine aja dengan tim saya yang sebelumnya. Gitu ada. Gimana Kak Adam, ada tanggapan lagi? Berarti memang ada ya seperti itu. Mungkin ada ya, tapi saya juga kurang tahu karena kan nggak mengalami juga dan saya nggak terlalu tahu isu-isu seperti itu sih ada. Mungkin ada, tapi saya kurang tahu detailnya ya. Kalau misalnya ada yang saling sikut gitu. Gitu. Iya. Mungkin karena tadi di lingkungan kerja kakak bisa dibilang kerja sama timnya kuat ya Kak. Jadi lingkungannya juga nggak toksik, jadi nggak ada isu saling sikut. Betul. Oke. Ada Mas Jihan ini yang raise hand, silakan Mas Jihan. Ya, izin saya off cam dulu ya. Bertanya Mbak Sarul, tadi kan dijelaskan ya, dan kita juga ketahui bersama bahwa dunia marketplace itu kan tadi sangat kompetitif ya, dan perubahan culture atau perubahan trennya juga sangat cepat dan harus menyesuaikan gitu loh, untuk berlomba-lomba menjadi leader market gitu ya, market leader. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Sarul sendiri di Lazada, bagaimana peran manajemen mungkin di departemen keuangan Mbak Sarul atau departemen lain gitu ya untuk menghidupkan gitu suasana berpikir kreatif bagi staff-staffnya gitu, dan bagaimana reaksi dari para staffnya untuk menanggapi peran manajemen tersebut. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jihan pertanyaannya. Nah, untuk tanggapan dari setiap kita atas setiap perubahan itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita kan ada value, salah satu value-nya adalah change the only constant. Jadi untuk perubahan itu harusnya kita memang sudah expect akan terjadi secara terus-menerus. Memang mungkin sulit gitu untuk menerima perubahan yang terjadi begitu cepat, tapi dengan adanya value yang sudah disosialisasikan, kita harus bisa terbiasa lah dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan untuk bagaimana setiap individu menanggapi perubahan itu, yaitu kita harus menanggapinya dengan positif dan juga membuat suasana kerja yang kolaboratif dan kreatif tersebut ya. Jadi memang karena di e-commerce itu dituntut untuk berpikir kreatif, mungkin salah satu hal kecil ya yang diterapkan di Lazada itu memang di sana nggak terlalu banyak aturan-aturan yang rigid dan kaku gitu untuk mungkin
men-trigger pikiran-pikiran supaya mereka bisa berpikir kreatif gitu, kayak misalnya di kantor itu sangat colorful gitu ya untuk dekorasinya, banyak gambar-gambar mural gitu di dinding gitu, atau misalnya kita memang diberi kebebasan berekspresi dengan pakaian gitu, pakaian kita nggak terlalu memang bebas gitu, atau mau cat rambut atau segala macam itu kita nggak terlalu dikekang. Mungkin itu salah satu cara untuk bagaimana perusahaan itu tidak mengekang pikiran kreatifnya masing-masing karyawan, dan juga kita tuh juga sering ada meeting gitu, diskusi satu dengan yang lain gitu, antar tim maupun antar individu. Jadi dengan diskusi-diskusi tersebut itu juga bisa memicu kita melihat point of view yang bermacam-macam, bukan cuman view kita sendiri. Nah itu ya kita juga bisa mencetuskan ide-ide yang baru untuk kita bisa menanggapi perubahan demand customer yang ada, seperti itu Mas Jihan. Apakah sudah cukup jawaban dari saya? Ya, jadi salah satu cara yang efektif mungkin ya untuk menanamkan core value perusahaan itu kan berarti dengan meeting, weekly meeting gitu ya. Betul. Oke. Baik Mas Sarul, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu atau teman-teman? Saya izin untuk menutup sesi Jumat Ceria kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit berpantun ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa berjumpa lain kemudian hari. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.